dua pendekatan. Apa pendekatannya? Dilihat dulu. Kalau tulisan depannya kok fiil, mesti nanti dia itu jabat kacamatanya mesti harus fiil terus fa'il, Bu. Itu kaidah. Saya ulangi, kalau depannya kok fiil, mesti nanti fiil dan fa'il. Fiil tidak punya kacamata, fa'il punya. Kalau depannya kok kalimah isim, mesti Bu mau tidak mau wajib mubtada dan khobar sampai kiamat hanya dua. Pendekatan ini kaidah, Bu. Ada istilah saja, tolong ditulis tidak apa-apa, ini ditulis. Kalau sekalian untuk pendalaman besok, kalau ada fi'il dan fa'il itu istilahnya namanya jumlah fi'liyah. Jumlah itu kumpulan. Saya tulis jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tulis jumlah ada hubungannya besok pendalaman. Kalau mubtada dan khobar istilahnya apa? Jumlah. Karena mubtada khobar wajib isim, namanya jumlah ismiyah. Tulis, Bu, karena ada hubungannya. Sampai kiamat hanya dua. Makanya saya bilang 50%. Saya menerangkan 4 hal ini 50% karena di dunia hanya ada dua pendekatan. Saya tulis, Bu, sangat penting ini untuk pendalaman besok. Jadi baca kitab hanya dua, lihat judul depannya kok fi'il sudah, setelahnya harus fa'il dan mungkin maf'ul bih mungkin, tapi fa'il pasti. Itu dengan istilah jumlah fi'liyah. Kalau pertamanya kok isim, ya sudah mesti itu namanya, mesti jabatannya wajib mubtada dan khobar dengan istilah jumlah ismiyah. Tulis dulu, ini sangat penting untuk pendalaman besok ini. Bu Rini, kalau fi'il dan fa'il itu dalam bahasa Inggris apa? Susunan apa itu? Jumlah fi'liyah itu susunan apa? Enggak ada bahasanya. Apa? Apa terus? Ada bahasa enggak? Ini kan ada kalau bahasa Arab, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contoh tadi pekerjaan dulu, tidak ada bahasa itu di Inggris. Tidak ada ya. Semuanya Inggris subjek dulu. Ya, berarti ya nggak bisa nyusun seperti ini gitu ya. Berarti nggak ada penyelesaian, nggak ada titik temu antara grammar Inggris sama di dalam hal ini. Ya. Sudah, Bu? Tambah materi idhofah, nggak main-main, Bu. Idhofah subhanallah nggak main-main, sangat inti. Tadi saya lupa, Bu, jangan bawa HP enggak? Di foto saya lupa kemarin, ya Allah, sebelum saya hapus di foto jeret gitu, walaupun sudah ada syutingannya. Tadi saya lupa. Yang jadi nanti terus gitu, berarti sebelum saya hapus di foto. Nanti jenengan belajarnya juga dari HP. Oh, contohnya ini gitu loh. Saya mulai sekarang, Bu, tolong mulai sekarang. Ya nulis sambil moto. Tapi sih jelas paham tulis sendiri, jelas paham nulis gitu loh. Yang salah satu baca. Yang mana? Itu jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu fi'il. Jumlah ismiyah itu isim karena mubtada dan khobar mesti isim. Jumlah itu kumpulan di jumlah tadi loh. 10 tambah 10 20, jumlahnya 20 gitu loh. Itu istilah bahasa Arabnya jumlah. Mana? Nasab mengajar itu ini ya, yang inah ya. Itu inahnya betul. Inahnya ya benar. Jamak mudzakkar salim untuk nasab dan jar adalah inah, benar. Kalau yang rofanya Khusus una.
Betul. Itu kan garisnya Mana Bu? 3 tadi. Una ina ini kan udah ada paham kan ini? Ina miliknya 2. Kalau una miliknya 1. Aini miliknya 2. Ani miliknya 1. Dah. Masya Allah, mantap, langsung idhofah. Nanti saya langsung berani nulis di sana karena hanya mencontohkan saja. Subhanallah, saya Bu tadi sore ingat saya sudah berdoa itu sekitar 3 tahun yang lalu, 2 tahun. Saya sudah keliling Nusantara, kecuali Banjarmasin dan Aceh. Mulai Sentani, Waropen, Yapan Waropen, Irian Jaya, Sulawesi, banyak sudah saya singgah, khususnya Jawa, Sumatera semuanya sudah kecuali Aceh. Kalau ke rumah saya Aceh sudah 2 kali rombongan ke rumah Demak, datang belum. Saya Allah, ada wali di Banjarmasin. Semoga saya bisa ziarah ya Allah. 2 tahun yang lalu. Kelaksana tadi pagi Bu. Nanti alhamdulillah. Tadi doa saya mandi itu. Ustaz Ridwan mengingatkan saya, subhanallah, saya terima kasih sudah ziarah. Yang belum, Syekh Al-Banjari yang belum. Syekh Al-Banjari yang belum itu. Dah. Kalau ada waktu nanti sore bisa Ustaz nanti. Boleh ya? Karena besok Pak saya Bu, saya ini ada orang Kalimantan, saya nggak sadar tadi sore ngomong sama beliau, ada orang Kalimantan Selatan, beliau itu Habib, seorang Habib, aslinya Pasuruan, istrinya Surabaya. Beliau cerita kemarin habis ziarah ke Surabaya, saya ingat, dia punya 2 putra, saya dipanggil, dia mau datang ke Demak, nggak bisa karena abahnya sakit, saya langsung ke Surabaya, karena dia seorang Habib. Dia nggak taunya itu asli orang hidupnya Kalimantan Selatan, sekeluarga di Surabaya itu di hotel hidupnya. Jadi nyewa hotel 2 kamar anaknya dan dia dan saya. Hotel bintang 3. Saya 5 hari saya di sana ngajar anaknya. Terus baru 2 bulan yang lalu anaknya dikirim ke rumah saya, 2 orang anaknya. Alhamdulillah sudah lumayan lah. Saya tadi ingat, saya kontak hari ini, Ustadz saya hari ini masih di Surabaya, besok Senin saya baru datang, saya jemput pokoknya, tidur di rumah saya gitu Bu. Jadi nanti mungkin saya tidur di besok Senin tahu ya, Senin sore. Jadi mohon maaf, ada waktu nanti sore Ustadz ziarah ya Kak. Semoga nanti saya tak tawasul, subhanallah, saya kalau keliling Bu, tawasul pada Allah, ya Allah, ilmu saya ini adalah milik Engkau, saya hanya pengantar saja, berilah orang yang mengambil ilmu saya manfaat ya Allah. Saya tawasul semuanya, jadi mendoakan jenengan juga. Tolong jenengan kalau jadi guru jangan meninggalkan doa kepada murid, tidak pernah saya meninggalkan. Fatihah ba'da sholah, auladi wa talamid itu pasti. Bahasa talamid itu pasti bagi saya, karena jenengan kalau manfaat, saya masuk surga dengan amal jenengan, saya ikut jenengan aja. Karena jenengan masuk surga tidak akan mungkin masuk surga kecuali saya di neraka melihat, nggak mungkin masuk, pasti itu hadis Rasulullah. Semua guru itu dilihat dulu. Ya Allah, saya punya guru di dunia 100 guru saya, itu 1 ya Allah, Ustadz Fakhrudin ketinggalan, jenengan ambil saya, pasti itu, tenang saja. Jadi saya juga mendoakan. Ya, lanjut idhofah. Agak main-main, idhofah ini penting. Idhofah ini sangat banyak, jadi semuanya penting. Tapi ini idhofah ini yang kata orang sulit, tapi insya Allah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi poin yang kelima di sini adalah idhofah. Apa idhofah? Dah, buka bukunya halaman 67. Judulnya idhofah. 67 atau enggak sini 59 betul dah 59 dah yang dibaca jer tapi yang sebelah ini yang idhofah, judulnya idhofah, tahu nggih? Nah itu idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas Bu, jenengan khusus orang baru, artinya baru mendengar suara ini penting, berarti langsung dihafalkan tadi. Makanya jenengan cerdas, subhanallah, nggak main-main, sangat cerdas. Karena mohon maaf, biar dinilai oleh bapak-bapak ini mutada, khobar, fi'il, itu kan baru semua.
Jenengan berarti di sini pusing itu wajar. Orang Jawa bilang itu muntel, tahu muntel? Ngelumpuk di kota semua, mulai dari mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar mu'arrab, mabni, mutadak, pusing semua. Lo kok mau diutarakan tak kok cepet kan nggak mungkin. Jadi jenengan tadi pusing nggak salah. Bakro ini nggak mau ini bakra ini karena pusing gitu loh. Masa orang fatara, mestinya orang fataro itu kalau makanya saya bilang banyak orang kalau sudah pusing bu, itu bukan roni tapi raini gitu loh. Seperti jaringan berarti artinya tanda-tanda tapi paham alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Idhofah adalah saya contohkan. Di situ contohnya saya contohkan buku saya adalah Ghulamu Zaid. Pembantunya Zaid. Saya contohkan yang paling mudah yang sering biar ada berkahnya, yaitu Rasulullah. Saya ulangi, ada kata Rasul dan Allah. Kata pertama namanya Rasul, kata kedua namanya Allah. Ini bu dijadikan satu, bahasa Arabnya itu idhofah. Dalam bahasa Indonesia namanya kata majmu. Kata majmu kan tidak mungkin dipisah bu, betul nggak? Rumah sakit, masa dipisah rumah dan sakit? Nggak mungkin kan? Itulah kata majmu. Sama, Rasulullah itu kata majmu dalam bahasa Indonesia. Tidak paham ini bu? Berarti bahasa Inggrisnya apa? Kata majmu itu apa bahasa Inggris? Frase. Jenengan bayangkan frase udah masuk jenengan. Yang bingung malah ini istrinya Ustadz ini. Jenengan frase sudah masuk. Udah frase bu. Saya ulangi, dua kalimat dijadikan satu, itu bahasa Arabnya apa? Idhofah. Itu idhofah berarti dua kalimat jadi satu. Lah punya istilah, kata yang pertama mempunyai istilah namanya mudhof, kata yang kedua mempunyai istilah mudhof ilaih. Wow, ngeri nggak ini? Sudah satu pun saya tak duduk dulu, jaringan menghafalkan. Ulangi bu, dua kata menjadi satu bahasa Arabnya idhofah. Kata yang pertama istilahnya, kata yang kedua untuk ilaih, bahasanya itu ilahi dibaca ilaih gitu loh. Berarti mudhof dan mudhof ilaih. Dah, asal bu satu detik. Idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman sama coba saya ingin tahu. Pembantunya Zaid. Pembantu dan Zaid dijadikan satu mempunyai istilah idhofah. Zaid namanya ilaih itu jadi taman dulu bu. Mudhof ilaih. Ghulam namanya mudhof. Benar sudah. Nah, saya tulis di situ yang namanya mudhof bu. Ini saya bos berarti jadi dua kata jadi satu. Contoh, datanglah pembantunya Zaid. Yang datang itu pembantu atau Zaid? Pembantu juga salah, Zaid juga salah. Yang datang itu isinya antara pembantu dan Zaid. Siapa namanya? Namanya Dono. Dono Kasino itu Dono. Nah, contoh, datanglah Rasulullah. Siapa yang datang? Rasul atau Allah? Bukan Rasul, bukan Allah, tapi Rasul. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya gitu bu. Berarti menjadi satu arti. Ya, kata majmu. Rumah sakit berarti satu arti. Ya, saya tuh hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Arab dua kata menjadi satu itu bahasa Arabnya idhofah. Kata yang pertama namanya mudhof, kata yang kedua mudhof ilaih. Lihat halaman 59. Mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Ini bu dibaca jer ini. Ini berarti idhofah garis miring mudhof ilaih. Berarti spesial bu ini sebenarnya. Tapi saya kasih idhofah tak ini. Makanya selamanya mudhof ilaih dibaca jer. Ya. Kalau mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jer. Maksudnya adalah rofa mungkin jadi mubtada, mungkin menjadi khobar, mungkin menjadi fa'il. Dibaca nasab mungkin menjadi
maf'ul bih. Dibaca jar mungkin dimasuki huruf jar dan seterusnya, belum pasti. Tapi kalau mudhof ilaih selamanya dibaca jar, itu pegang dulu. Berarti idhofah itu dua, bisa mudhof ilaih pasti 100%, kalau mudhof belum pasti. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya ulangi Bu, Rasul itu bisa fa'il, bisa mubtada dan seterusnya, pokoknya bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Kalau mudhof ilaih mesti dibaca jar. Saya contohkan satu persatu dulu. Rasul yang dijadikan, saya contoh rofa, saya contohkan yang fa'il saja, fa'il contoh. Ja'a sudah datang. Ja'a itu fi'il. Ja'a itu punya yang namanya fa'il. Berarti Rasul menjadi apa Rasul? Menjadi fa'il. Karena dia jatuh setelah fi'il. Berarti fa'il dibaca rofa. Ini kan contoh rofa, berarti sudah. Rasul berupa apa? Mufrad. Persis kacamata. Mufrad tarik ke rofa anaknya Dumalullah. Bu, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya dibaca jar. Allah isim mufrad, jarnya alamatnya kasroh. Ini yang penting. Berarti ja'a Rasulullahi. Coba saya contohkan yang nasab, contohnya maf'ul bih. Ro'aitu. Awas, atau ro'aitu, atau di nama orang langsung aja, nama orang saja. Ro'a bermimpi. Siapa yang bermimpi? Siapa Zaid? Namanya berarti fa'il dibaca rofa, ini isim mufrad, rofanya domadun. Mimpi ketemu siapa? Maf'ul bih. Berarti Rasul menjadi maf'ul bih karena dia jatuh setelah fa'il. Maf'ul bih dibaca nasab. Rasul isim mufrad. Nasabnya alamatnya fathah. Rasulullahi selamanya hinya jar, mudhof ilaih. Ini bisa lu, bisa la. Contoh yang jar saja. Marortu, bertemu siapa saya. Ada pekerjaan, bertemu saya pelakunya. Bertemu dengan siapa, ada huruf jar ba. Awas, huruf jar ba bi. Birosu ini dibaca jar. Mengapa dibaca jar? Karena dimasuki jar bi. Rasul isim mufrad, jarnya alamatnya kasroh, berarti birosu lillahi. Ini coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulu bisa lu, bisa la, bisa li. Tapi hanya mesti selamanya dibaca hi karena selamanya dia dibaca jar. Paham nggak Bu? Tulis dulu. Persis itu nulisnya biar paham. Ini salah saya dalami, bukan main-main ini Bu, intinya ini. Ini nggak usah ditulis Bu, yang cepat ini aja. Intinya berarti Rasul bisa lu, bisa la, bisa li. Itu yang paling penting. Habis itu ada pertanyaan Bu, Pak, bagaimana saya tahu kalau Rasul itu menjadi mudhof, kalau Allah mudhof ilaih? Ini pertanyaan penting. Tanya nggak? Hati Anda pertanyaan nggak Bu? Saya ulangi, dari mana Pak saya tahu kalau Rasul itu wajib mudhof kepada Allah Pak? Jawab, 1/4 jam lagi. Jawabnya gitu.
Nanti sudah. Tapi wajib tahu nanti. Saya contohkan. Ini tidak, ini jangan. Terlalu banyak nanti nulisnya. Coba Bu, saya ingin tahu. Ada tulisan Arab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Saya ulangi Bu. Alhamdulillah wajib berhenti, tidak boleh mudhaf ke lillahi. Sudah, lillahi hunya nggak boleh mudhaf kepada Robbi, wajib berhenti. Robbi tidak boleh berhenti, harus mudhaf ke alamin. Dari mana Pak saya tahu kalau Robbi mudhaf ke alamin? 15 menit lagi. Ar-Rahman Bu tidak boleh mudhaf kepada Rahim, tidak boleh, harus berhenti. Ar-Rahim tidak boleh ke Malik, tidak boleh Bu, harus berhenti. Malik Bu tidak boleh berhenti, harus gandeng ke Yaum. Itu namanya idhofah. Dari mana saya tahu? 15 menit lagi. Yaum tidak boleh berhenti, harus gandeng ke Din. Kok tahu dari mana? Itu namanya idhofah. Dari mana kok tahu 15 menit lagi? Paham ini Bu? Penting ini. Ini yang penting. Dah, ayo kita mainkan. Sudah saya push. Yang penting Anda harus tahu, pertanyaan itu penting, sangat penting untuk murid. Pak, dari mana saya tahu Pak? Intinya tulisan Arab hanya itu. Dah, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dua kata menjadi satu bahasa Arabnya idhofah. Kata yang pertama namanya, kata yang kedua namanya mudhof ilaih dibaca jar, mudhof dibaca bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Artinya rofa mungkin mubtada, mungkin khobar, mungkin fa'il. Nasab mungkin maf'ul b, jar mungkin dimasuki huruf dan seterusnya. Nanti dah saya hapus. Saya akan mendalami. Perlu ditulis Bu. Ini sudah ya, cukup ya. Ini karena mau saya tempati untuk nulis. Ini nggak saya hapus dulu karena belum hafal. Yang ini sudah tak anggap hafal. Itu saya tinggal dulu karena belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Lihat sini. Saya akan mendalami spesial idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu ditulis dulu Bu. Sangat penting ini. Catatan berarti sangat penting. Catatan penting, tambah aja penting karena sangat penting. Catatan penting. Isim yang tidak boleh ditanwin ada 3 tempat. Ini yang saya maksud, sangat pentingnya. Tulis Bu, ikuti saya, tidak apa-apa. Biar cepat. Isim yang tidak boleh ditanwin ada 3 tempat. Dah. 1. Isim yang dimasuki al. Tadi contohnya apa? Alhamdu. Jadi tidak boleh dun karena ada alnya. Sudah. Tadi sudah saya terangkan. Dah. Itu yang pertama. Yang nomor 2 sangat penting ini karena sangat penting. Isim yang tidak boleh ditanwin nomor 2 adalah isim yang menjadi mudhof, bukan mudhof ilaih Bu, mudhof. Contoh tadi saya contohkan Rasulullah, ini jangan ditanwin karena dia mudhof. Kalau mudhof ilaih bisa tanwin. Contoh tadi pembantunya Zaid, Gulamu Zaidin. Loh ini ditanwin boleh karena mudhof ilaih. Tapi ini loh mudhofnya nggak boleh ditanwin. Jadi spesial ini ada. Jadi
Jangan hanya terpancing dengan yang tidak boleh ditanwin adalah harus ada alnya. Itu anak-anak kelas TK. Sekarang naik kelas sedikit. Kalau ada al wajib nggak boleh tanwin, benar. Sekarang ada lagi tidak ada al tapi tidak boleh ditanwin. Yang bagaimana? Apa jawaban Bu? Yaitu menjadi mudhof. Contoh tadi, saya contohkan Rasulullah. Ada kata domah. Mengapa nggak boleh ditanwin? Karena mudhof. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, Robbi nggak boleh ditanwin, padahal nggak ada alnya. Mengapa nggak boleh ditanwin? Karena mudhof itu loh jawabannya. Paham ini? Dari mana Pak saya tahu kalau Rasul itu mudhof ke Allah? Dari mana saya tahu kalau Robbi mudhof kepada Allah? Apa jawabannya? 15 menit kan tadi, 14 menit lagi. Itu kurang 1 menit Bu. Masa tadi kan sekarang 14 menit. Sedikit, nanti selesai betul gitu loh. Penting, paham ini enggak Bu? Ustadz ini mohon, sistem ngomong ini penting enggak ini? Itu sistem. Jadi saya dikasih kelebihan Allah, saya nggak ngalim sebenarnya. Jujur saya nggak ngalim. Saya tuh mulai kecil di pesantren sama dengan Gus Bah. Akrab saya Gus Bah. Saya tamat aliyah itu 9 tahun 91. Gus Bah saya tahun 92. Gus Bah tahun 91. Jadi dia adalah kakak kelas saya, tapi umurnya tua saya. Karena saya mondoknya setelah tamat SMP, beliau mulai kecil di sarang. Makanya dia di atas saya karena mulai kecil. Jadi dia tahun 72 lahirnya, kalau saya 69. Itu akrab dengan saya. Jadi memang betul-betul ngalim, dan pondok saya itu terkenal ngalim, bukan hanya Gus Bah sebenarnya. Puluhan seperti Gus Bah, namun logikanya tinggi memang Gus Bah. Jadi wajar mulai kecil hanya Arab yang dan pondok saya itu istimewanya adalah subhanallah sekali lagi tahadus bin nikmah itu musyawarah. Jadi Gus Bah itu suruh diskusi dengan profesor berani. Mohon maaf, saya pun nggak ngalim, tapi metode saya sudah biasa, saya di depan dokter profesor biasa, saya nggak grogi. Karena memang Allah membuat kasih saya sistem ngomong pinter gitu aja. Saya bukan ngalim.